Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas mengenai permasalahan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosi pada peserta didik di salah satu SD negeri Gresik. Kami melakukan wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 dan wawancara ini ditujukan untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, sebelum menuju ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Ika Febi Setiawardani, yang kedua Irma Surya Afriani, yang ketiga Ahmad Agil Mahardika, yang keempat Lailatun Nadifa, dan saya sendiri selaku moderator Vida Fitria. Di sini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian, perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosi. Yang kedua ada permasalahan perkembangan peserta didik. Yang ketiga solusi permasalahan peserta didik. Dan yang keempat adalah analisis kelompok kami terhadap solusi yang diberikan sekolah mengenai permasalahan tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri. Pada topik yang pertama ini akan membahas mengenai pengertian dari perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosi. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Menurut Papalia dan Olds pada tahun 2001, perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Untuk perkembangan kognitif, menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seseorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif ini meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yakni perkembangan sosio-emosi, yakni proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosio-emosional ini erat kaitannya dengan interaksi, baik dengan sesama atau benda-benda lain. Permasalahan perkembangan peserta didik. Pada permasalahan yang dihadapi peserta didik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kami melakukan observasi dengan metode wawancara kepada kepala sekolah unit pelaksana teknis Sekolah Dasar Negeri XXX Gresik, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2022. Wawancara ini ditujukan untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang dihadapi peserta didik pada kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Adapun permasalahan yang dihadapi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat peserta didik yang mengalami disabilitas fisik. Yang kedua, terdapat anak dengan keterlambatan membaca. Yang ketiga, rendahnya literasi akibat kurangnya minat membaca. Yang keempat, terdapat peserta didik yang kurang bisa berinteraksi dengan siswa lain. Yang terakhir, anak masih sering pilih-pilih teman dan hanya memiliki salah satu teman untuk bermain. Solusi permasalahan peserta didik. Solusi yang dilakukan oleh UPT SDN XXX Gresik Ujung Pangkah kepada peserta didik yang mengalami disabilitas fisik, yaitu dengan tidak membeda-bedakan peserta didik tersebut dengan siswa lainnya, agar dia tidak merasa terkucilkan ataupun berbeda. Pihak sekolah juga memberikan dampingan khusus terhadap peserta didik yang mengalami disabilitas fisik. Selanjutnya, kepada siswa yang memiliki keterlambatan membaca dan kurangnya literasi adalah dengan memberikan pengertian dan motivasi kepada siswa. Guru memberikan perhatian dan motivasi kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca, permulaan dengan dibimbing dalam membaca supaya minat membaca siswa bisa tumbuh.
Selain motivasi, guru juga memberikan perhatian secara khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam belajar membaca. Lalu, untuk siswa yang kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan. Sebab jika dibiarkan begitu saja dapat menimbulkan masalah yang baru, sehingga masalahnya akan menjadi kompleks. Selanjutnya, untuk siswa yang masih sering pilih-pilih teman, diberikan pengertian untuk tidak memilih dalam pertemanan, tidak membeda-bedakan antar siswa, dan semua siswa dianggap sama. Yang keempat yaitu analisis kelompok terhadap solusi dari sekolah. Menurut kelompok kami, penanganan di UPT SDN XXX Gresik Ujung Bangka Gresik sudah cukup baik. Hanya saja untuk permasalahan terhadap anak yang menyandang disabilitas fisik lebih diperhatikan lagi. Karena apa? Karena kebanyakan dari teman-teman sebayanya bisa saja melakukan pembulian. Anak-anak akan merasa aneh jika melihat atau mengetahui salah satu temannya berbeda dengan dirinya dan juga teman-teman lainnya yang non-disabilitas. Mungkin sebelum awal pembelajaran baru, sebaiknya pihak sekolah mengumpulkan peserta didik untuk diberitahu atau pengertian bahwa ada temannya yang berbeda dengan dirinya atau yang mengalami disabilitas fisik. Dan untuk mengatasi masalah perkembangan kognitif, alangkah baiknya jika diberikan jam tambahan untuk meningkatkan minat baca, yaitu dengan budaya literasi yang mungkin saja dilakukan sekali dalam seminggu. Peserta didik diharapkan membawa buku cerita untuk dibaca pada saat budaya literasi tersebut. Dalam budaya literasi tersebut, setelah siswa membaca, mereka diharapkan untuk menceritakan kembali apa yang telah mereka baca dengan bahasanya sendiri. Salah satu cara juga untuk mengatasi masalah perkembangan sosio-emosi adalah dengan memotivasi anak yang pendiam atau pasif dalam kegiatan di kelas, agar mereka mau melakukan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini dilakukan di setiap peserta didik selesai melakukan tugas, baik tugas yang mudah sekalipun. Karena dengan adanya mengerjakan tugas tersebut, akan terjalin kerjasama dan interaksi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya, dan juga interaksi dengan guru. Guru juga diharapkan memberikan motivasi dengan kata-kata dan kalimat yang positif. Jadi di sini kesimpulannya terhadap pembahasan tadi adalah perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Jadi menurut Piaget di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yang kedua adalah tahap praoperasional, yang ketiga adalah tahap operasional konkret, dan yang keempat adalah tahap operasional formal. Nah, tumbuh kembang anak yang paling pesat ini saat mereka berusia 2 hingga berusia 7 tahun, di mana saat itu mereka berada pada tahap praoperasional dan mengalami pertumbuhan yang cepat. Perkembangan pada anak-anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosi. Dari hasil observasi dengan metode wawancara yang kami lakukan di salah satu UPT SDN Gresik Ujung Pangkah, kita bisa mengetahui bahwa setiap peserta didik ini memiliki permasalahan dalam pembelajarannya, mulai dari tingkah laku mereka yang masih kekanak-kanakan, masih kurang lancar dalam membaca, dan yang lainnya. Maka dari itu, permasalahan tersebut kita juga tahu bagaimana cara pihak sekolah dalam menangani setiap permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.